Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Katurunada Agustin dari Prodi S1 Teknik Sipil dari kelas E22 dengan NIM 21052361729. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bab yaitu doktrin pokok dari akidah Islam. Yang pertama yaitu tentang tauhid. Tauhid adalah intisari Islam yang merupakan pesan dari semua nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Islam sendiri merupakan agama terakhir karena Islam memiliki bentuk khas yang dibawa oleh nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang beliau merupakan penutup dari nabi-nabi atau yang disebut dengan Khatam al-Nabiyyin. Selanjutnya, pada bab pertama kita akan membahas tentang eksistensi Tuhan dan juga fitrah manusia untuk beragama. Fitrah beragama sendiri atau yang dipopulerkan oleh ahli syaraf dari California yaitu Rahmat Chandra sebagai God Spot merupakan suara Tuhan yang terekam di dalam jiwa manusia. Menurut Ibnu Taimiyah, fitrah beragama sendiri ini merupakan fitrah munazzah atau fitrah yang diturunkan yang berfungsi menguatkan fitrah majbulah yang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah. Dari Quran surat Al-Luqman ayat 30 yang memiliki arti, demikianlah sesungguhnya Allah, dialah yang paling benar dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itu batil. Sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa agama merupakan kelanjutan dari natur manusia sendiri yang merupakan wujud nyata dari kecenderungan alamiah untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Dengan demikian, nilai agama dengan nilai kemanusiaan itu atau sebaliknya itu tidak mungkin untuk bertentangan. Pada gilirannya, penghayatan terhadap nilai ketuhanan yang sempurna akan menghasilkan penghayatan terhadap nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua yang kita bahas yaitu tentang tauhid, esensi dari agama Islam atau esensi dari ajaran Islam. Tauhid sendiri ini diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang memiliki arti mengesahkan satu asal atau dengan kata wahid yang berarti satu dan juga ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam sendiri, tauhid itu memiliki arti yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid pada agama Islam yaitu berbunyi la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Seperti yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang memiliki arti Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tauhid sendiri ini merupakan inti dari seluruh tata nilai dan norma agama Islam. Karenanya, Islam dikenal sebagai agama tauhid, yakni agama yang mengesahkan Allah. Bahkan gerakan-gerakan pemurnian Islam dikenal dengan nama gerakan muwahhidin. Dalam perkembangannya, tauhid sendiri telah menjelma menjadi salah satu cabang ilmu di dalam agama Islam. Ilmu tauhid merupakan disiplin ilmu yang mengkaji dan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama menyangkut keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, begitu pentingnya doktrin tauhid ini, Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan dan juga menekankan kepada semua orang, suku dan bangsa tanpa terkecuali. Lebih jauh, posisi strategis doktrin tauhid dalam agama Islam ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Makkah dititik beratkan pada usaha pembinaan tauhid khususnya bagi mereka yang baru memeluk agama Islam. Yang kedua, dalam Islam mahdah atau ritual khusus doktrin tauhid tercermin dalam pelaksanaan yang hanya ditunjukkan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara atau wasilah.
Dan hal ini berbeda dengan ibadah khair mahdah atau ritual umum yang masih ada ruang bagi keragaman cara dan teknis beribadah sejauh hanya mengarahkan peribadatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan visi dan esensi tauhid ini divonis sebagai syirik. Syirik merupakan kegiatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan yang seharusnya hanya ditujukan kepadanya. Seperti contohnya adalah menjadikan Tuhan selain Allah, menyembah, menaati, meminta pertolongan kepada selain Allah, atau melakukan perbuatan lain yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar sendiri merupakan syirik besar yang mengakibatkan amal kebaikannya tidak diterima dan akan sia-sia, karena syarat utama agar amal itu dinilai dan diterima ialah kemurnian peruntukannya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berikut ini saya sebutkan tentang perilaku yang masuk kategori syirik ashar. Yang pertama yaitu bersumpah atas nama selain Allah. Yang kedua, berkorban untuk selain Allah. Dan yang ketiga adalah sihir. Sihir sendiri ini semacam cara penipuan dan pengelabuan yang dilakukan dengan cara memantra atau bisa dibilang menjampi dan selainnya. Lalu yang keempat merupakan ramalan. Nah, ramalan ini salah satu bentuk sihir yang dimaksudkan untuk asumsi mengetahui atau disebut juga melihat rahasia-rahasia masa depan yang berupa kejadian umum atau khususnya ataupun dari ramalan sebuah nasib seseorang. Kemudian yang selanjutnya kita bahas yaitu tentang karakteristik akidah agama Islam. Yang pertama, agama Islam merupakan agama yang fitrah. Lalu selanjutnya adalah agama Islam merupakan agama yang bersifat universal. Dan yang ketiga, agama Islam merupakan agama yang melanjutkan tradisi tauhid. Dan yang keempat, agama Islam merupakan penyempurna agama yang terdahulu. Yang kelima, agama Islam merupakan agama yang mendorong kemajuan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan agama atau muqaranah al-adyan. Yang pertama itu ada agama Yahudi, di mana agama Yahudi merupakan agama tetapi tertua di antara agama-agama Semitik, yaitu agama Ibrahimiyah. Dan agama ini telah hidup hampir 4.000 tahun dalam periode-periode yang ditandai oleh perubahan, baik yang evolusioner maupun revolusioner. Selanjutnya yang kedua yaitu agama Kristen, di mana secara kronologis Kristen ini muncul setelah Yahudi dan sebelum Islam. Pertumbuhan dari Kristen sendiri ini dapat dipandang sebagai perkembangan suatu sekte Yahudi yang menjadi sebuah agama dunia. Asal-usul Kristen ini tidak mungkin dipahami tanpa menempatkan agama dan kebudayaan Yahudi sebagai latar belakangnya. Kemudian yang ketiga adalah Islam. Islam agama lama yang baru. Meskipun Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang beliaunya merupakan Nabi terakhir atau penutup Nabi, agama ini itu tidak memandang dirinya sebagai agama baru, akan tetapi sebagai agama tertua. Memang jika dilihat dari perjalanan sejarah agama-agama Semitik atau Ibrahimiyah seperti Kristen dan juga Yahudi, Islam adalah agama yang baru. Namun bila dilihat dari esensi pesan semua nabi atau tauhid yang diwahyukan Tuhan kepada mereka,
Islam ini adalah agama yang tertua yang telah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Maka dari itu tadi dari bab-bab yang saya jelaskan tentang doktrin-doktrin dari akidah agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan atau sesuatu yang bersifat salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.